Shalom dan selamat pagi. Salam jumpa dalam kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, pasti sehat dan diberkati Tuhan. Anak-anak, saat ini kita kembali belajar Pak dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita mulai, kita akan memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan kita menyanyi dan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menghadap Tuhan untuk beribadah. Untuk itu saat ini, marilah kita menyanyi bersama-sama sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di dalam sorga, begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama di sekolah ini untuk kami belajar. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami agar kegiatan belajar mengajar kami di hari ini dipelihara dan dijaga oleh Tuhan dan boleh terlaksana dengan baik. Kehadiran Tuhan sangat kami harapkan agar kegiatan belajar di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk pelajaran di hari ini, Ibu mau tanya, apakah semua membawa Alkitab? Ya, bagus. Perlu Ibu ingatkan bahwa setiap hari kita harus membawa Alkitab karena dalam pelaksanaan apel pagi ada ibadah, dan dalam ibadah ada pembacaan Alkitab. Oleh sebab itu, jangan lupa membawa Alkitab di setiap hari. Kalau ada kelas 3, 4, 5, 6, mereka semua harus membawa Alkitab. Kalau untuk siswa kelas 1 dan 2, boleh belajar di rumah untuk membaca Alkitab, dan boleh bawa di sekolah, nanti ibu yang menuntun dalam pembacaan Alkitab setiap kali pelajaran berlangsung atau dalam kegiatan apel. Ya, kita lanjut untuk pelajaran kita di hari ini. Kita akan belajar tentang pengampunan Allah. Sekarang Ibu mau tanya dari anak-anak sekalian, siapa yang mau menerima pengampunan dari Allah? Ya, pasti semua ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Ibu guru, bahkan anak-anak sekalian sangat-sangat suka dan ingin sekali mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya. Dalam
kehidupan kita, jika kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, tentu saja kita berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, agar supaya pengampunan Allah itu datang dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Nah, anak-anak, untuk menerima pengampunan dari Tuhan, itu kita tidak dapatkan di tempat-tempat lain. Tetapi pengampunan itu berasal dari Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan pengampunan. Dan hanya kita yang siap untuk menerima pengampunan dari Allah dan menerimanya. Dengan cara apa kita menerima iman? Ayo. Ya, dengan iman dan melalui anugerah dan kemurahan Allah. Itulah pengampunan yang kita terima dari Allah. Nah, anak-anak, pengampunan yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan umat yang percaya itu diberikan secara cuma-cuma, sehingga pengampunan ini kita terima dari Allah berdasarkan iman kita. Nah, untuk pelajaran kita di hari ini, ada beberapa ayat Alkitab yang akan menunjang akan pembacaan kita di hari ini. Yang pertama terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yunus ayat 1 sampai 4. Selanjutnya dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Dalam Perjanjian Baru dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dan Efesus 4 ayat 2. Itulah ayat-ayat penunjang yang akan kita baca dalam pembacaan Alkitab tentang bagaimana pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, anak-anak, dalam kitab Yunus ayat 1 sampai 4, di situ diceritakan tentang bagaimana seorang Nabi Yunus ini diutus oleh Allah. Dalam kehidupan Nabi Yunus ini, dia hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat kota Niniwe. Kota Niniwe ini adalah kota yang kehidupan masyarakat yang sangat jahat. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, sehingga Allah melihat kehidupan bangsa Niniwe ini dan dia mengutus Nabi Yunus. Namun ketika Allah mengutus Nabi Yunus ini, Nabi Yunus ini dia tidak menerima akan pekerjaan yang diberikan Allah. Allah mengutus Nabi Yunus untuk ke Niniwe. Nabi Yunus ini dia pergi ke tempat lain. Dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke tempat lain. Allah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini, sehingga dalam perjalanan Yunus ke tempat lain, Yunus ini menggunakan kapal untuk berlayar. Di dalam perjalanan mereka, di tengah-tengah laut, mereka mendapatkan badai dan angin ribut. Keadaan para penumpang di kapal itu sangat panik, sehingga mereka sangat takut. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah-Allah lain dan ilah-ilah lain. Mereka berdoa namun tidak pernah reda, bahkan angin ribut tetap terjadi. Dalam perjalanan di kapal itu ada seorang nabi, yaitu Yunus, yang ada di dalam kapal itu. Mereka mendapatkan Yunus dalam keadaan tertidur. Kenapa dia tertidur sedangkan badai sudah menerpa kapal yang ditumpanginya? Sehingga orang-orang yang ada di tempat itu, di kapal itu, membangunkan Nabi Yunus. Bangun, bangun, Yunus bangun.
Kenapa kamu hanya tidur sedangkan sudah ada badai? Coba kamu berdoa kepada Allahmu, berdoa kepada Allah kamu, bangun. Maka terbangunlah Yunus, dan dia melihat keadaan waktu itu. Badai memang sementara terjadi. Nah, dalam peristiwa badai di kapal itu, Yunus terbangun dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Namun Yunus berkata, "Lemparkan aku dari kapal ini ke dalam laut yang dilanda badai ini, agar badai ini akan surut." Dan semua orang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Yunus. Namun pada akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut yang dilanda badai itu. Maka badai pun itu surut. Yunus turun dan akhirnya dia turun sampai ke dalam dasar laut. Nah, dengan iman dan keyakinan yang teguh yang ada dalam diri Nabi Yunus ini, maka Allah mengutus seekor ikan yang besar untuk menelan Nabi Yunus ini. Coba kita bayangkan, ada seekor ikan besar yang menelan. Dalam pikiran kita pasti Nabi Yunus ini sudah mati ditelan oleh ikan yang besar. Namun anak-anak, apa yang terjadi ketika ikan besar ini menelan Nabi Yunus? Maka ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus ini berdoa kepada Tuhan. Dia mohon supaya Tuhan mengampuni dia, mengampuni apa yang dia sudah lakukan, karena dia melawan perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia hanya pergi ke kota lain. Dan di dalam perut ikan, Yunus ini berdoa, dan di dalam perut ikan Yunus berada selama 40 hari. Setelah 40 hari, maka ikan ini mengantar Yunus ke daratan, dan dia mengeluarkan Yunus di perut ikan dalam keadaan selamat. Nah, anak-anak, dalam kisah Nabi Yunus ini kita mendapat satu cerita yang sangat menggugah untuk bagaimana cara kita menerima pengampunan dari Allah sendiri melalui kehidupan yang ada di masyarakat Niniwe dan kejadian Nabi Yunus. Tetap pengampunan Allah diberikan. Akhirnya ketika Allah memberikan pengampunan kepada bangsa Niniwe, maka orang-orang yang ada di Niniwe ini mereka berubah. Mereka bertobat dan mereka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, berdasarkan cerita tadi, ketika bangsa Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat yang pada akhirnya mereka bertobat dan mereka diberikan pengampunan oleh Allah kepada kita. Maka hal itulah yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita memberi maaf kepada mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita jangan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita jangan berbuat dosa, sehingga ketika Allah memberikan pengampunan kepada kita, maka hal-hal yang tidak baik itu kita tanggalkan. Kita jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan buat lagi kesalahan, agar supaya pengampunan yang diberikan kepada Allah itu akan terbawa terus dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita pergi dan berada. Nah, anak-anak,
Dalam pembacaan kita tadi ada dalam kitab Matius yang di dalamnya dikatakan seperti ini. Coba semua buka Alkitab dan kita baca dalam Perjanjian Baru dalam Matius 18 ayat 21 sampai 28 yang berbunyi demikian. Semua sudah buka Alkitab, kita baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itulah yang terdapat dalam pembacaan Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan bahwa pengampunan itu diberikan sampai 70 kali 7 kali. Nah, anak-anak, dalam kita memaknai pengampunan yang diberikan Allah kepada kita, Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah yang mau mengampuni kesalahan manusia dan dosa manusia. Allah tidak pernah menghitung-hitung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Sebagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, inilah pelajaran kita di hari ini tentang pengampunan dosa, dan biarlah itu akan tertanam dan boleh menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita selalu berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kepada siapapun kita berikan dan memperlihatkan apa yang baik di hadapan Tuhan agar supaya kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Nanti kita lanjutkan pelajaran kita di hari-hari yang akan datang. Sebelum kita akhiri akan pelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pelajaran di hari ini sudah boleh terlaksana dengan baik. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, baik sebagai guru pengajar, bahkan siswa-siswa sebagai pelajar, apa yang diberikan itu akan berguna dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mendapatkan pengampunan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih.